Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang karakteristik teks prosa, unsur teks prosa, dan parafrasa teks puisi menjadi teks prosa. Teks prosa merupakan karya sastra yang tertulis dalam bentuk karangan cerita yang bersifat bebas, tidak terikat dengan irama atau tipografi, serta ditulis dengan gaya bahasa yang bebas. Biasanya, prosa digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fakta, ide, atau cerita imajinasi. Prosa terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada prosa fiksi. Prosa fiksi merupakan jenis prosa yang berisi cerita hayalan atau imajinatif dan bertujuan untuk menghibur serta menyampaikan pesan moral atau gagasan penulis. Contohnya seperti cerpen, novel, dongeng, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi merupakan jenis prosa yang mengisahkan cerita, fakta, atau nyata. Contohnya seperti pidato, opini, artikel, biografi, dan lain sebagainya. Kemudian, karakteristik atau ciri-ciri apa sajakah yang dimiliki oleh teks prosa? Karakteristik dalam teks prosa disesuaikan berdasarkan jenis dari teks prosa. Berikut karakteristik prosa fiksi. Yang pertama, dongeng. Dongeng adalah cerita tentang hayalan-hayalan pada zaman dahulu. Dongeng sendiri terdiri atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada mitos. Mitos bercerita tentang hal-hal gaib, contohnya seperti Ratu Pantai Selatan. Kemudian ada legenda. Legenda bercerita tentang sejarah atau asal mula terjadinya sesuatu, contohnya legenda Tangkuban Perahu. Yang ketiga, fabel. Fabel bercerita tentang kisah yang contohnya adalah hewan. Contohnya si kancil dan buaya. Yang keempat, ada sage. Sage bercerita tentang kisah pahlawan, keberanian, atau kisah kesaktian. Contohnya Raden Kian Santang. Dan yang terakhir ada jenaka, yaitu cerita yang tujuannya untuk humor dan menghibur. Contohnya seperti dongeng Abu Nawas. Kemudian prosa non-fiksi yang kedua adalah novel, yaitu cerita yang panjang tentang kehidupan. Contohnya novel Laskar Pelangi dan lain sebagainya. Yang ketiga ada cerpen. Cerpen adalah kependekan dari cerita pendek yang menceritakan sebagian kecil dari kisah pelaku utamanya. Jadi dalam cerpen itu ceritanya langsung selesai hanya dengan beberapa lembar saja. Selanjutnya ada karakteristik prosa non-fiksi. Yang pertama ada artikel. Artikel yaitu karangan yang berisi
uraian. Kemudian yang kedua adalah tajuk rencana, yaitu karangannya bersifat argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa mengenai hal-hal yang faktual. Ini adalah hasil pemikiran dari redaktur itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah riwayat. Nah, riwayat ini bercerita tentang kisah kehidupan orang yang terkenal atau menginspirasi. Ada dua jenis riwayat. Yang pertama biografi. Biografi itu ditulis oleh orang lain. Kemudian yang kedua adalah autobiografi, di mana ceritanya ditulis oleh diri sendiri. Jadi mengisahkan diri sendiri itu dalam sebuah tulisan disebutnya autobiografi. Selanjutnya ada unsur intrinsik teks prosa. Nah, unsur intrinsik teks prosa yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra. Tema menjadi dasar pengembangan seluruh cerita. Kemudian yang kedua adalah amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Amanat dapat disampaikan secara implisit, yaitu dengan cara memberikan ajaran moral atau pesan dalam tingkah laku atau peristiwa yang terjadi pada tokoh. Yang ketiga, tokoh adalah individu ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa dalam cerita. Pada umumnya, tokoh berwujud manusia, tetapi dapat juga berwujud hewan atau tumbuhan. Selanjutnya yang keempat ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa atau jalan cerita dari awal sampai akhir atau penyelesaiannya. Nah, berikut ini adalah macam-macam alur. Yang pertama ada alur mundur, yaitu jalan cerita dari masa kini ke masa lalu. Kebalikannya ada alur maju, yaitu jalan ceritanya dari masa lalu ke masa kini. Dan yang terakhir ada alur gabungan, di mana gabungan antara alur maju dan alur mundur. Yang kelima ada latar atau setting, yaitu bagian dari sebuah prosa yang isinya melukiskan tempat cerita atau peristiwa. Berikut macam-macam latar. Yang pertama ada latar tempat, mengacu pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang kedua ada latar waktu, yaitu berhubungan dengan kapan terjadinya peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Yang ketiga ada latar sosial, mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan perilaku masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam karya sastra. Selanjutnya, yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah pandangan pengarang untuk melihat suatu kejadian cerita. Berikut macam-macam sudut pandang. Yang pertama ada yang dinamakan sudut pandang orang pertama atau first person point of view. Dalam pengisahan cerita, aku, narator adalah seseorang yang ikut terlibat dalam cerita. Jadi di situ tokohnya adalah aku. Maka sudut pandangnya adalah orang pertama. Kemudian yang kedua, sudut pandang orang ketiga atau third person point of view. Dalam cerita yang mempergunakan dia, narator adalah seorang yang berada di luar cerita. Jadi, dalam cerita itu mengisahkan tentang dia. Jadi, seolah-olah narator itu adalah seseorang yang berada di luar cerita. Otomatis narator itu tahu semua ceritanya dan ceritanya akan seperti apa. Selanjutnya, yang ketujuh ada gaya bahasa. Nah,
Gaya bahasa adalah bahasa yang digunakan dalam menulis cerita, tapi gaya bahasanya ini berbeda dengan yang digunakan dalam puisi. Kalau puisi itu menggunakan majas, tapi kalau gaya bahasa dalam teks prosa itu berbeda lagi. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik teks prosa. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang terdapat di luar karya sastra. Nah, ini adalah unsur ekstrinsik prosa yang meliputi norma, yaitu aturan yang digunakan si pengarang dalam menulis prosa. Kemudian biografi pengarang, yaitu daftar riwayat hidup pengarang. Biasanya biografi disimpan di belakang buku novel ataupun misalnya di bawah cerita pendeknya, ya, untuk memperkenalkan pengarang siapa yang menuliskan cerita tersebut. Ini adalah contoh teks prosa, ya. Teman-teman bisa membacanya sendiri di buku paket. Setelah kita mengetahui teks puisi dan teks prosa, sekarang kita coba untuk memparafrasakan teks puisi menjadi bentuk teks prosa. Jadi berubah bentuk dari awalnya itu strukturnya itu baris-baris dan bait, kemudian diubah menjadi teks prosa yang bentuknya itu paragraf. Tapi kita harus tahu dulu parafrase itu apa. Nah, memparafrasakan merupakan suatu kegiatan mengubah bentuk puisi menjadi bentuk prosa tanpa mengubah makna. Nah, ini harus diingat. Walaupun awalnya itu puisi kemudian menjadi bentuk prosa, tetapi maknanya tidak boleh diubah. Jadi maknanya tetap sama. Sebuah puisi dapat diubah menjadi sebuah prosa agar mudah dipahami. Puisi yang diparafrasakan hanya diubah bentuknya, sementara isi dan maknanya tidak berubah. Mengubah puisi ke dalam prosa dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, membaca puisi secara berulang sampai bisa dimengerti maksudnya. Setelah itu, kita mengaitkan kata-kata yang sulit dimengerti. Kita cari artinya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga adalah kita rangkai kata-kata menjadi kalimat yang runtut. Contoh. Di sini contohnya ada puisi Lari Pagi karya Verena. Suasana pagi, kicauan burung menghampiri, membuat semangat menyala lagi untuk melanjutkan aktivitas pagi. Kukayuh langkah kakiku untuk lari pagi demi tubuh sehat serta jiwa yang kuat. Ini adalah teks puisi, kemudian kita ubah menjadi prosa akan seperti apa? Nah, tetap sama ya, beberapa kata tetap sama di dalam teks puisinya, hanya beberapa kata itu ada yang diubah, tapi bukan diubah maknanya, hanya bentuknya saja, atau diubah menjadi kata-kata yang memang kita bisa pahami dan kita bisa mengerti. Karena tujuan dari parafrasa ini adalah agar puisi itu bisa kita pahami dan kita mengerti. Dari puisi Lari Pagi ini berubah bentuknya menjadi prosa. Suasana di pagi hari, ku dengar suara kicauan burung. Kicauan burung itu membuat semangatku bangkit kembali. Aku bergegas menggerakkan langkah kakiku untuk lari pagi. Lari pagi dapat membuat tubuh sehat dan jiwa yang kuat. Perhatikan di sini, karena di puisi itu ada kata kukayuh. Nah, kukayuh itu kan mungkin itu untuk sepeda. Tapi kita bisa ubah. Kita bisa ubah katanya tanpa mengubah maknanya, yaitu diubah menjadi bergegas menggerakkan. Nah, dari situ itu adalah mengubah bentuk
puisi menjadi prosa. Tujuannya untuk bisa lebih dimengerti atau kita bisa lebih memahami makna dari puisi tersebut. Setelah itu, tugasnya adalah cobalah untuk memparafrasakan atau mengubah teks puisi di bawah ini menjadi teks prosa. Di sini ada puisi Bumiku Tak Lagi Hijau. Silakan teman-teman baca, kemudian coba untuk ubah menjadi parafrasa, ya, menjadi bentuk prosa. Tugas ini dikumpulkan melalui link Google Form. Link Google Form akan dibagikan setelah melaksanakan pembelajaran melalui Zoom. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah selesai di materi ini. Ya, semoga materi ini bisa dipahami dan kita bisa petik hikmahnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang sudah menyimak video ini dan yang sudah melaksanakan Zoom pembelajaran bahasa Indonesia. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.